Selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, saya memang udah sering banget yang review mobil merek ini. Ya, mobil merek yang bisa dibilang ini mobil pejabat. Tapi saya sih baru dapat yang generasi keempat ya. Itu generasi keempat yang bisa dibilang ada yang facelift, ada yang sebelum facelift. Dan ini yang akan saya review. Mobil ini adalah yang generasi ketiga. Ya, generasi ketiga ini adalah Toyota Camry yang menurut saya yang paling bentuknya paling oke sih. Dan tidak terlalu kelihatan mobil pejabat sama sekali ya. Dan bisa dibilang ini mobil anak muda loh kalau sekarang ini. Karena di jalanan ini mobil ini sangat banyak sekali. Kita lihat langsung. Nah, ini dia nih. Toyota Camry. Kalau yang ini dia nih tahun 2000 ini ya, 2010. Jadi ini yang sebelum berganti ke generasi keempat. Mulai dari bagian belakang aja yuk. Ini yang saya review adalah Camry yang generasi ketiga. Ini adalah tipe V yang bermesin 2400. Memang tampilan belakangnya dia tidak jauh beda dari generasi yang keempat yang benar-benar lebih pejabat sekali dan lebih kaku sih kalau menurut saya. Kalau ini tampangnya ini memang lebih membulat si Camry ini. Tapi emang lebih unik sih karena makanya sampai sekarang orang-orang banyak yang beli mobil ini loh. Karena harganya sih untuk cukup menarik ya harganya ya. Masih berkisar di 100 juta sih, 100 juta lebih malah. Jadi daripada beli LCGC mendingan beli ini gitu ya. Memang bentuknya emang sangat keren sih si Camry ini. Dan untuk lampunya memang dia untuk lampu remnya, untuk lampu kecil memang udah semi-semi LED. Tapi dia untuk lampu rem semuanya masih menggunakan bohlam biasa. Untuk tipe V dia sudah ada chrome ya. Karena kalau untuk tipe G dia belum chrome. Nanti kita kalau mudah-mudahan dapat ya yang tipe G. Dan dia ada reflektor ya, tuh di sebelah kanan dan kiri. Ada muffler tuh di bawah. Dan untuk kacanya dia sudah ada defoggernya dan plus antena. Bisa dibilang oke sih. Keren banget sih emang si Toyota Camry ini. Dia memang untuk buka bagasi kita bisa lakukan dari kunci ini. Kalau kita nggak mau naik tuas dari dalam atau nggak mau ngambil pencet dari di bawah plat nomor itu, ribet. Kalau misalnya lagi bawa barang banyak, kita langsung buka gini aja. Tapi dia memang belum elektrik ya, jadi cuma hanya buka segini. Nah, bagasinya memang sangat luas ya si Toyota Camry ini. Mau di generasi yang ketiga ini atau di generasi yang keempat, sangat luas. Dan dia di bawahnya ada ban serepnya juga, full size. Ada toolkitnya di sini. Tapi dia memang nggak ada power outlet ya kalau untuk generasi ketiga ini. Tapi dia ada akomodasi yang kita bisa ambil dari dalam ya, dari bangku baris kedua. Kalau mau ambil barang bekas bagasi, jadi kita nggak perlu turun dari mobil ya. Dan ini bagasi sangat luas loh, orang aja bisa masuk. Nah, ini tampilan sampingnya. Kita mulai ambilnya dari sebelah kiri. Dia kalau yang tipe V, dia udah ada list body di sini dengan ada chrome-nya juga. Handle sudah chrome ya kalau untuk tipe yang V. Dia di kacanya juga sudah ada chrome-nya juga. Lampu sen di spion memang masih yang model buram. Spionnya sudah sewarna body. Dia sebenarnya di sini harusnya ada tulisan dual VVT-i loh. Karena kan kalau enggak.
Dual VVT-i itu yang generasi yang keempat. Kalau yang ini dia masih VVT-i biasa nih harusnya. Tapi harus biasa ada tulisannya di sini. Ini udah dicopot. Dan memang tangkinya dia ada di tangki kiri. Mobil ini dia sudah keyless loh kalau yang tipe V. Nah, jadi ini buat kunci. Kunci kita nggak perlu keluarin ya. Nih dia udah ngunci loh. Dan kalau mau buka, kita tinggal masukin ini doang. Udah kebuka loh. Tapi memang sayangnya untuk hanya di sebelah kanan saja. Di sebelah kiri tadi kalian lihat kagak ada ya tombolnya ya. Jadi kalau dari sebelah kiri kita nggak bisa buka pintu. Jadi kita harus mulai dari sebelah kanan semua. Dan di kacanya tetap juga ada chrome-nya. Tapi memang bentuknya si Toyota Camry ini memang sangat keren sih ya. Si Camry yang paling keren lah di antara dari generasi 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling keren sih. Makanya sampai sekarang orang-orang yang banyak yang punya gitu ya. Dan bahkan sudah dimodif jadi udah lebih ganteng lah. Jadi nggak kayak mobil pejabat lagi. Nah, ini tampilan depannya. Ya, kalau kalian ini kalau yang nggak terlalu paham dengan mobil ini, pasti dianggapnya ini memang depannya hampir sama dengan generasi yang keempat. Padahal ini agak sedikit beda loh. Karena kalau yang generasi ketiga, dia emang agak mirip-mirip memang sama generasi yang keempat. Tapi dia agak lebih cembung ya di area chrome-nya. Jadi agak lebih maju. Jadi kayak gimana ya, kayak karena kalau yang generasi keempat kan gini lurus aja gitu ya. Kalau yang ini dia agak sedikit gelembung dan masuk lagi gitu. Jadi agak beda dan lebih membulat sih emang. Dari depan aja udah kelihatan membulat ya si Camry ini. Dan untuk di lampunya dia sudah menggunakan HID, walaupun sisanya masih yang halogen biasa, tapi udah reflektor loh, jadi udah cukup terang. Dan untuk di sininya dia ada fog lamp di bawah plus lapisan chrome karena ini tipe yang V. Dan untuk di sini ada sensor parkir dari cornernya, di sebelah kiri juga ada. Nah, ini dia penampakan dari ruangan mesin si Toyota Camry yang tahun 2010 generasi ketiga. Ya bener. Kalau yang ini dia belum dual ya. Karena yang dual itu ada di generasi yang keempat. Tapi tetap ya 16 valve. Dia menggunakan mesin yang 2400 ya. Dia bagusnya mobilnya sudah ada ABS. Dan ruangannya cukup rapi loh si mobil Camry ini. Dia juga ada peredamnya juga di sini. Benar-benar sangat Camry ini sangat rapi sekali ya. Dan bagusnya Camry ini sudah menggunakan pegas loh. Di tipe G kayak juga ada pegas ya. Nggak tahu nih yang generasi kedua sama satu dia udah pegas belum ya. Mudah-mudahan saya bisa dapat barangnya buat saya review. Oke, sekarang kita berada di dalamnya si Toyota Camry generasi ketiga tahun 2010. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung nyalain aja yuk. Ini tombol start-stopnya di sini. Nah, kalau untuk tipe yang V memang dia sudah keyless. Kecuali yang tipe G dia masih kunci biasa. Nah, untuk speedometernya, walaupun ini mobil sudah berumur 11 tahun, tapi ini saya bilang ini masih cukup mewah ya untuk area speedometer. Walaupun memang yang ini masih full jarum, dia digitalnya nih layarnya cuma hanya kecil sini buat temperatur dan odometer. Dia mobilnya sudah berjalan sekitar 107.000, tapi bisa dibilang ini nggak terlalu besar sih, nggak terlalu gondrong banget. Dan ini mobilnya masih mulus ya. Dan untuk di sini wiper sudah intermittent, saklarnya sudah terintegrasi dengan fog lamp. Dia setirnya untuk yang tipe V dia sudah ada wood panel ya di setir dan dilapisi kulit, dan dia ada tombol-tombolnya juga di sini. Ada airbagnya juga, dan pengaturannya tilt dan teleskopik. Ini tambahan ya, aslinya nggak ada nih. Apalagi ya, dan wood panelnya di sini ada juga
Kecuali kalau yang tipe G, tahu deh, ini dia udah ada wood panel belum ya? Mudah-mudahan saya dapat yang tipe G ini buat saya review. Dan di sini juga ada wood panelnya sampai pintu. Di sebelah kanan juga sama. Nah, memang bedanya sama generasi yang keempat. Ini dia tipnya masih menggunakan tip yang biasa. Kayak emang bangsa-bangsanya ini dari 2006 ya, mobil ini kan karena lahir yang generasi ketiga ini di tahun 2005-2006. Ya sama sih kayak si bangsa Toyota Yaris, Altis, itu mirip-mirip ya kalau untuk mobil yang Toyota Camry generasi ketiga ini. Benar-benar mirip banget. Jadi masih yang double din, tapi di tahun tersebut di 2006 sampai 2010 ini masih mewah loh. Dan untuk AC-nya sudah dual zone, jadi bisa diatur kanan kirinya, jadi nggak rebutan untuk masalah dingin-dinginnya. Dan untuk posisi AC-nya lengkap sampai defogger. Dia di bawahnya lagi nih ada tempat penyimpanan. Nah, ada asbaknya plus socket lighter. Tapi di sini nggak bisa dibuka nih sayangnya nih. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Ya di sini baru nih bisa. Cup holder, tempat penyimpanan lah. Nah di sini juga ada nih. Ada colokan 12 volt juga. Tombol aux-nya juga. Nah unik nih. Jadi kalau kita punya kabel nih, bisa nyambung ke audio ini ya dengan kabel aux. Dan ada 12 voltnya juga loh. Jadi kalau yang kalian di sini nggak ngerokok bisa jadi casan. Ini juga ada casannya lagi. Jadi kalian nggak usah rebutan ya. Pantesan orang-orang seneng ya pada bisa beli mobil ini yang harganya memang udah setara LCGC sih. Jadi orang-orang ya juga nggak malu juga sih. Jadi ini mobil kayak enak sih buat nyetir sendiri. Juga oke sih. Posisinya nggak terlalu kayak supir-supir banget. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Ini yang atasnya. Ini yang dua ada di sini. Dan ini ada armrestnya loh. Jadi enak banget dan udah dilapisi dengan kulit. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan tapi belum saya opening ya. Masih bukaannya kasar. Nah, karena ini mobil dulu buat pejabat juga ya, buat staf-staf presiden. Nan, ini kita bisa ngatur elektrik bangkunya nih. Sliding dan recline-nya bisa dari sini. Dan di bawah sini juga ada loh, dia sudah elektrik juga ya. Jadi dia mentoknya mana ya? Karena mobil ini dulu kan identik dengan pejabat ya. Ini mentoknya sampai mana? Iya. Ya, mentoknya sampai situ. Jadi benar-benar mentok sampai sini, dan ini udah nggak bisa lagi ya. Benar-benar udah paling legal lah. Ya namanya ini juga mobil pejabat ya. Dan seatbeltnya sudah model hill adjuster, hand grip model retract, sun visor ada kaca, dia ada lampunya juga loh di atas. Ada tempat kacamata di sini, lampu baca. Spion tengah sudah ada night view. Sun visor sebelah kanan ada kaca juga, plus lampunya. Tapi di sebelah kanan dia malah nggak ada hand grip ya. Untuk airbag ya memang saya lihat di sini memang baru dua ya si Toyota Camry ini. Sebenarnya airbagnya sebenarnya harusnya banyak sih nih kalau mau mobil kayak gini. Coba nanti kita lihat di pilar-pilarnya, ini nggak ada soalnya. Di pilar depan juga nggak ada. Tapi memang kayak airbagnya sih cuma dua. Di bangku juga nggak ada. Dan untuk tipe V ini dia bagusnya sudah menggunakan jok kulit ya. Jadi udah benar-benar jok kulit asli ya, bukan sarung jok. Jadi bisa dibilang udah oke sih, udah mantep banget. Tapi tipnya ini loh. Ini kalian bisa kalian custom juga sih kalau kalian beli mobil ini. Bisa kalian custom dengan yang layar ya, double din. Tapi ini kalau menurut saya ini juga cukup mewah sih, apalagi ada tombol aux-nya tadi di sini ya nih. Ini ya bisa nyetel lagu dari HP sih. Jadi kan nggak perlu pakai bluetooth-bluetoothan ya. Bisa ada cewek lewat tuh. Tapi untuk Toyota Camry ini memang beda dari si Toyota Crown. Kalau Toyota Crown karena CBU pasti lengkap ya, spesifikasinya dari luar negeri semua. Dia sayangnya memang untuk power window-nya dia cuma autonya hanya sisi driver, sisanya dia masih manual. Ada door lock dan window lock. Dia ada lampu pintu ya, ciri khas mobil-mobil mewah pejabat. Ada door pocketnya juga di bawah walaupun nggak ada cup holder. Ada speakernya juga. Handle sudah chrome. Untuk spionnya
Dia sudah menggunakan yang electric track dan electric mirror. Sensor parkir bisa dihidupkan, bisa dimatikan ya. Ada buat buka kap mesin. Di sini ada buat buka bagasinya. Kalau kalian nggak pakai kunci dari dalam, dan buat tangki bensin yang ada di tangki yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya si Toyota Camry yang tipe V tahun 2010 generasi ketiga. Ya, ini duduknya sangat lega sekali ya. Padahal ini saya belum di setel loh. Recline sliding ini belum saya setel. Malah nyetel yang sebelah kiri nih ya. Ini benar-benar sangat lega sekali. Karena mobil ini kan dulu kan dibuat pejabat-pejabat ya. Pejabat-pejabat kepresidenan kita di negara Indonesia. Dan bangkunya sudah dilapisi kulit. Headrestnya 3 titik. Dan sini ada tempat penyimpanannya tuh. Cup holder. Tapi memang nggak ada tombol-tombolnya ya. Kecuali yang di V generasi keempat itu baru ada sedikit tombol-tombolnya. Tapi nggak terlalu banyak sih. Dan di sini ada speaker, ada lampu baca di sini, bisa dinyalain semua. Kalau pejabatnya itu butuh terang gitu ya, dan bisa nyala terpisah kanan kiri. Dan seatbeltnya juga bagus ya, 3 titik. Hand grip juga sudah model yang retract dan ada hooknya. Side pocket tetap di kanan kiri, walaupun memang dia penggerak depan, tapi dia tetap ada sedikit gardannya. Dia bagusan untuk Matic ya, juga Matic yang konvensional ya, belum yang CVT. Kecuali kalau yang generasi terbaru yang 5 kayaknya sudah CVT ya. Oke, kita langsung keluar. Nah, bagi kalian yang ingin melihat langsung mobil yang sudah saya review ini ya, si Toyota Camry generasi ketiga, bisa langsung datang aja ke daerah Blok M Mall ya. Tepatnya di situ. Itu ada nomor teleponnya sekalian. Dan untuk harganya sendiri juga cukup terjangkau loh. Mobil ini bisa dibilang harganya ini sudah ya malah bisa dibilang lebih murah dari LCGC ya. LCGC sekarang sih bisa ada yang sampai 150-an. Ini nggak nyampe 150-an loh. Dan ini dia bener-bener bodinya udah bagus ya, udah masih mulus, bagus, dan nyalanya juga torque charge, dan dalam-dalamnya ini masih bagus banget. Jadi bisa dibilang ini mobil yang bisa dibilang dulu mobil pejabat. Dan sekarang dipakai banyak anak muda loh. Dan mobil ini banyak yang sudah dimodif, diganti pelek, ditambahin body kit lah apa. Ini jujur sih mobil ini emang kayak buat kita jalan-jalan pakai mobil ini kayak asik juga ya. Walaupun memang mesinnya sih ya gitu ya, cukup gede ya, 2400 cc. Tapi orang-orang banyak nggak peduli, yang penting keren dulu ya. Karena Camry ini bisa dibilang ini Camry yang berhasil loh. Karena bentuknya lekukannya ini benar-benar nggak kaku sama sekali ini mobil. Ini benar-benar mobil yang benar-benar paling mantap lah, Camry yang paling keren lah menurut saya juga. Oke, itu aja videonya hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto, dan bagikan di seluruh sosial media Anda. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini nanti saya setelah selesai video, saya pakai masker. Oke, terima kasih.